Ini kok setahu aja gue kadang males bangun pagi. Nah, jangan cengir kan? Kok setahu aja gue orangnya malu. Coba deh. Karena kalau ini semua terjadi, maka M yang terakhir itu adalah apa? Mogok. Kelar hidup lo. Kalau semua ada ini, ya naik jabatan kagak, lulus kuliah molor karena malas bikin tugas, malas kerjain PR, ya. Jadi kalau semua virus ini ada di diri Anda sekarang, pelan-pelan dihapus. Asah soft skill kalian. Yang mana yang terbaik dari Anda asah untuk melawan ini semua. Jelas sampai sini? Ada yang mau kuliahnya mogok? Ada yang malu kalau presentasi? Ya. Tinggal dilawan dengan ini motivasi, bersemangat, komunikasi bisa. Hanya marah-marah mama kalau nggak ngomel? Kalau mama ngomel pulang kuliah telat ya, dulu sih ngomel kata gitu. Oke. Jadi teman-teman, saya berharap virus ini tidak menggerogoti diri Anda. Mulai sekarang, satu-satu mulai berubah. Asah yang ada di sini. Asah apa yang terbaik dari diri Anda itu diasah. Mulailah rajin ngerjain tugas. Mulailah tidak melawan sama orang tua. Mulailah sabar ke ketua BEM ya kalau marah-marah. Mulai rajin nyuci sepatu, nyuci motor ya, jangan taksok-taksok. Ya motor udah gue kempol, diemin aja. Baik, tentang soft skill, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Jadi, soft skill dari kemampuan lisan itu dikatakan oleh penelitian Asosiasi MBA Dunia, kemampuan komunikasi lisan lebih berperan dalam peningkatan karir. Seperti yang kemarin kita sudah bahas ya. Mau profesinya apapun, mau pengacara, programmer, arsitek yang dihadapinya pensil sama penggaris, programmer yang dihadapinya komputer, tetap komunikasi lisan yang paling memberi peran. Paul Aridenti mengatakan, ada yang bisa bantu saya baca? If you want to be a leader, you must better be able to communicate. Apa artinya? Memiliki komunikasi yang baik. Kalau kamu menjadi pemimpin harus memiliki komunikasi yang baik. Kata semua sudah malu, kayak tadi kucing nganterin berkas ke rumah bos. Kalau siapa sih menganterin berkas? Akhirnya naik jadi supervisor. Dan kalau itu terus dipertahankan, bukan tidak mungkin Anda menjadi manajer. Jelas? Ya. Kesempatan aktualisasi diri. Kalau nanti teman-teman mungkin di DKM masjid ya, atau jadi pemuda masjid untuk presentasi, melakukan presentasi tentang apapun yang kesempatan lakukan, atau mungkin yang di gereja lakukan untuk aktualisasi diri, mendukung kepemimpinan. Pemimpin mana yang tidak berpidato ya? Semua pemimpin kita harus bisa berpidato, baik itu CEO, manajer, presiden sekalipun. Menumbuhkan rasa percaya diri, melejitkan karir dan prestasi, efektif berkomunikasi, profesi dengan bayaran mahal. Kalau teman-teman tahu Andri Wongso atau Tung Desem bisa 100 juta, Mary Riana bisa 80 juta, why not? Oh enggak? Oh. Jadi ini manfaat kampus ini, banyak sekali. Teman-teman datang ke sini sudah niat dengan baik. Saya berharap teman-teman bisa mengambil ilmunya. Mari sekali. Kamus Webster edisi ketiga mengatakan, public speaking adalah coba ya kencang sekali lagi. Seni ilmu pengetahuan tentang komunikasi lisan yang efektif dengan pendengar. Itu adalah seni. Kalau seni itu
bisa dinikmati oleh pendengarnya. Betul? Seperti kita mendengarkan lagu, bisa kita nikmati, bisa kita selami liriknya. Itu adalah speaking. Jadi public speaking itu apa yang teman-teman sampaikan itu harus bisa dinikmati oleh audiens. Apa yang Anda sampaikan harus bisa dinikmati audiens. Kalau Anda berbicara di depan, tapi yang lain nggak ngerti, itu sama aja bukan public speaking. Ya, dinikmati itu dimengerti, terus bisa dipahami dan bisa dilaksanakan. Itu adalah public speaking dengan seni. Teman-teman, public speaking itu punya sejarah. Bagaimana awal mulanya itu public speaking? Bagaimana yang namanya public speaking, berbicara di depan umum itu, sejarahnya mulai itu seperti apa? Bukannya Panglima Sudirman doang yang punya sejarah ya, bukannya ada yang anak ini aja. Public speaking itu punya sejarah. 2500 tahun lalu di Athena itu mewajibkan seluruh warga negaranya bisa berpidato di depan umum. 2500 tahun lalu. Kenapa? Karena zaman dulu itu nggak ada yang namanya pengadilan, nggak ada pengacara, nggak ada yang namanya kejaksaan. Kalau ada kalau ada rakyatnya yang salah, itu diuji dengan cara dia berbicara di depan umum. Meskipun dia salah, tapi kalau dia pintar berbicara, menjawab semua pertanyaan di depan rakyat, di depan raja, dia bisa bebas dari itu. Begitu juga sebaliknya, kalau mereka tidak bersalah, tapi dia tidak pandai menjawab pertanyaan raja dan berbicara di depan rakyat, maka dia bisa kena. Dulu tidak ada pengadilan. Itu di Athena. Nah, Socrates, Plato, dan Aristoteles mengajarkan menurut mereka tentang filsafat retorik. Siapa sih yang tahu itu filsafat? Ada pelajaran filsafat nggak? Ada. Good. Ada sangat mengusulkan ya. Bebas ya. Ada yang nggak dengan retorika? Coba yang bisa jawab. Retorika itu apa? Retorika itu apa? Dalam retorika itu penting. Seni memenangkan jiwa melalui wacana. Jadi bagaimana kita how to grab audience melalui public speaking. Itu adalah retorika. Jadi dalam public speaking, ilmu retorika itu paling penting. Seni memenangkan jiwa melalui unsur-unsur pidato atau public speaking. Ada etos. Etos itu adalah kredibilitas. Jadi saat public speaking, Anda menggunakan kemampuan Anda, kredibilitas Anda, apa yang Anda kuasai. Contoh, saya suka masak. Jangan kali-kali nyoba menjelaskan mesin motor PCX, ya, karena itu bukan kredibilitas kita. Siapa di sini yang mau jadi pengacara? Siapa sih yang mau jadi pebisnis? Saya. Ya, kalau Anda melakukan bisnis, jangan coba-coba menjelaskan mengenai KUHP. Ya, itu orang hukum. Jadi kredibilitas. Kalau saya bilang nanti ada teman saya mengatakan besok ada gempa bumi di Bekasi sebesar 6,5 skala Richter. Dari BMKG teman saya mengatakan demikian. Lalu saya presentasikan, teman-teman, menurut saya besok ada gempa bumi sebesar 6,5 skala Richter. Teman-teman lebih percaya mana? Teman saya yang di BMKG atau saya yang bicara? Itu yang disebut kredibilitas. Mempresentasikan sesuai kredibilitas Anda. Jelas sampai sini? Ya. Logos itu logika. Melakukan presentasi yang masuk logika.
Contoh dia bisa bahas. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu beli skincare saya, ini serum dan sebagainya, nanti tiba-tiba helikopter akan ada di rumah Bapak Ibu. Masuk logika nggak? Beli skincare helikopter gitu ya. Yang logika-logika aja, yang masuk logika, jangan yang halu gitu. Bapak Ibu, besok saya akan menikah dengan Lee Min Ho. Iri ya. Bapak Ibu, besok saya mau ngedate sama Suga BTS. Halu tau ya, nggak masuk logika. Oke, logos itu logika. Ini unsur ini penting, diperhatikan baik-baik nanti kalau di materi. Kemudian emosional. Emosional itu kaitannya dengan ekspresi. Bapak Ibu, saya senang sekali kemarin teman saya meninggal karena dia pembuluh darahnya pecah. Nah, saya sedih sekali gitu karena teman saya meninggal, soalnya sedih. Jadi ngomongnya sedih. Bapak Ibu, teman saya meninggal, saya sedih sekali. Jadi ekspresi dengan apa yang diceritakan itu harus sejalan. Bapak Ibu, saya senang sekali dapat juara 1 lomba untuk Indonesia. Saya senang sekali. Ekspresi apa yang saya tunjukin? Jadi yang namanya emosi. Coba teman-teman tebak ekspresi saya. Saya tidak menggunakan kata-kata, tapi ada ABCDE gitu ya, tidak bermakna. ABCDEFG. Apa ya? ABCDEFG. Itulah. Oke, coba saya melihat teman-teman mampu atau enggak untuk mengekspresikan. Kita bermain ya. Kita bagi pas kelompok. Saya mau lihat ekspresi teman-teman tersampaikan atau ketemu. Saya sebut baris pertama, baris 1 ya. Baris 2, baris 3, baris 4. Mau dipilih atau maju sendiri? Saya pilih 1 orang dari baris belakang. Chris. Ya, sekarang Chris tunjuk dari baris ketiga itu siapa? 1 orang. Di mana ya? Tatapannya kayak Nggak usah takut, nggak usah takut. Tunjuk aja siapa. Tunjuk aja siapa. Ayo Chris. atau namanya. Nggak usah takut, nggak usah takut. Atau namanya Cuma gimana ekspresi siapa? doang. Saya mau lihat teman-teman bisa sampaikan nggak ekspresinya? Kadang-kadang perkembangan yang baik itu muncul dari masalah. Ayo tunjuk Chris. Dari baris ini, baris ketiga. Ayo sambil kamunya maju. Ayo Chris. Yang coklat, yang hitam. Siapa namanya? Gue sini lama Yang mana? ini. Ini soto. Oh, ayo sekarang tunjuk. Yang ke depan. Namanya siapa? NPK di depan ini? Ayo, ayo lagi di depan ini. Oke. Jangan dendam ya, yang ditunjuk jangan dendam. Yang dulu. Siapa yang belum Jangan selesai? dendam teman-temannya. Saya ini Pak. Tuh. Baju pelungking siapa namanya? Siapa namanya? Anita. Oke. Maju ketiga, Anita tunjuk dari depan. Nanti gak berjawab ya, pokoknya nunggu dulu baru jawab, oke? Ya, ini ya. Padahal apa ini? Father of BEM. Nggak pakai kata-kata, cuma Paling penting A, B, C, D, E, F, G, ya. Sesuai banget ya. Tahun. Nah ini nih. Nah ini nih. Kamu berhenti saat saya bilang kan. Oke. Action. 1, 2, 3, go. Tadi sini. Diskusi. Oh, jangan.
Pakai kata ABC gitu, A B C D F G. A B C A B C B C B C C C D A Z D A C nanti jadi sih. Yuk, dicari. Jadi Kencana yuk. Ayo, satu siapa? Ayo, apa ekspresinya? Apa? Bingung. Bingung. Dari sini. Kamu apa? Gelisah. No. Belum maksimal. Belum dapat. Ulang. Berarti belum dapat ekspresinya. Bisa. Ayo. 1, 2, 3, action. A B C D. Lagi yang benar, yang lebih mengekspresikan. A B C D. Bagus, kalau enggak, oke kak. Ini diskusi. Kelompok B. Belum diskusi. Ya kan ini diskusi. Oke. Kelompok B. Apa? Ceria. Kelompok A. Salah. Berarti ekspresinya kurang. Oke, maksimalkan. Ayo bisa. Oke, ayo lebih lagi. Yang lebih maksimal lagi, biar teman-teman bisa nebak. Yuk. Kayak tadi. Kayak A B C D. untuk lawan main, boleh kembali ke lawan main untuk menunjukkan ekspresi itu. Ayo. Kamu yang iya. Untuk lawan main nggak? Dan akan bisa nantinya kalau terus dilatih dan diasah. Nah, materi selanjutnya teman-teman akan belajar yang namanya tantangan pembicara dan juga beberapa kesalahan menjadi seorang pembicara. Oleh sebab itu teman-teman nanti akan banyak belajar hal kenapa kesalahan itu bisa terjadi dan apa aja tantangan yang akan dihadapi oleh seorang pembicara. Jadi buat teman-teman semua nih, ya nanti akan mempersiapkan presentasi di depan kelas kita di dosen atau tugas kelompok ya. Apalagi nanti di penghujung semester akhir nih, sidang skripsi terutama. Teman-teman tentunya bisa memberikan suatu presentasi yang terbaik. Itu juga hari ini teman-teman akan belajar selama 6 pekan ke depan. Jadi optimalkan, maksimalkan, jangan ragu, jangan takut, dan jangan pernah sungkan. Tanyakan saja kepada tos yang akan menjelaskan materi di depan ini. Jangan ragu-ragu. Teman-teman punya pengalaman, sharing aja pengalaman yang didapatkan seperti apa bagaimana baik di organisasi maupun di luar organisasi ataupun ada usaha ataupun yang lainnya. Jadi jangan pernah ragu. Kita jadi sharing knowledge, berbagi pengalaman dan juga berbagi cerita. Karena dengan seperti itulah kita bisa berani menyampaikan pendapat dan juga pengalaman yang kita dapat itu juga bisa dapatkan sebuah insight atau masukan-masukan yang mungkin nanti bisa teman-teman lakukan dan membuktikan. Seperti itu, tahapannya apa? Kita akan nantikan dan kita akan simak penjelasan dari bos yang satu ini, energik, masih muda dan sangat luar biasa beliau. Kita sambut Coach Fahir. Jalan-jalan ke Paket Cibubur. Cakep. Jangan lupa nengok aja. Cakep. Kalau kalian ingin jadi pengusaha makmur, kuliah di gereja aja. Boleh masuk. Rekan-rekan saya Pak Ridus
announcement dari Antalo Talenta yang diketuai oleh Ibu Veranita. Hari ini kita akan melanjutkan lagi. Kalau tadi teman-teman sekalian sudah belajar bagaimana perannya public speaking dalam kehidupan kita ya, baik di masa kuliah, kemudian nanti mungkin proses interviewnya seperti apa, kemudian bagaimana presentasi untuk tugas kerja atau presentasi dalam jualan ya, kalau jadi sales seperti saya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih caranya ya? Pasti teman-teman penasaran kan? Enggak ya? Oke. Sebelum kita belajar bagaimananya, nah, berikut adalah tantangan pembicara. Nah, tadi kalau kita udah belajar dari virus-virus tersebut, ada berapa tadi? 5. Dari kita belajar virus tersebut, yang pasti kalau virus itu sudah kita tendang-tendangin, ibu tendang semuanya ya. Nah, kita jadi apa nih caranya? Jadi berani. Nah, fokusnya cuma satu modalnya dari public speaking ini. Kita berani dulu. Gak usah mikirin yang macam-macam dulu. Kita berani dulu, tampil di depan, berani dulu. Tapi jangan berani ini ya, bunuh diri ya. Kita harus dengan persiapan tentunya. Kemudian gimana sih presentasi yang bagus? Ya kadang-kadang kalau teman-teman sekalian lihat TV ya, berita rapat anggota DPR, nah, kira-kira yang dengerinnya gimana? Tidur. Tidur kan? Ups, keceplosan. Terus main apa tuh yang viral tuh kemarin? Ini keras. Ini keras ya, sesuai. Bukan mau gereja nih, keras sampai news. Nah, Banyakin dong, Bibi. Panggil saya. oke, ya ini kan cara sih ya. Kita ngomong ya lebih enaknya adalah komunikasi dua arah. Bahkan komunikasi yang nyaman, enak, pacaran lagi enaknya dua arah kan? Benar? Dua arah berdampingan, ya kan? Betul? Betul. Makanya kita harus antusias. Antusias. Ya dalam hubungan pertemanan kan kita harus antusias ya. Jangan sampai yang lain yang lain diem atau ngobrol tuh yang biasanya kita ngobrol ya nggak? Ngobrol ini main gadget sendiri ya kan? Udah familiar tuh sekarang. Kemudian nah ingat, presentasi yang baik itu adalah presentasi yang mudah diingat. Ya kadang-kadang yang diingat ya entah quote-nya, entah lucunya, entah karakter si orang. Benar nggak? Kemudian yang baik lagi adalah kalau kita ya anggap aja kita memberikan ilmu ya, ilmu yang baik ya adalah ilmu yang bisa diimplementasikan, betul ya? Nah, betul, ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat itu adalah dilakukan oleh audiens. Kemudian apa sih kesalahan umum dari seorang pembicara? Grogi. Ada lagi yang tahu mungkin? Lupa. Oke. Ini kesalahan umum yang akan dilakukan oleh public speaker. Bukan yang konvensional. Ingat, momen pertama dalam public speaking adalah di 5 sampai 15 detik pertama. Jadi ketika orang lihat dulu nih siapa yang masuk nih, dia ngapain sih? Anggap aja kalau kalian melihat di sekarang gimana? Indosiar atau TV? Stand up comedy. Indosiar ya, Kompas TV. Oke. Momen dia masuknya aja kan itu ada yang langsung ketawa, ada yang apa, ya kan? Ya. Siapa ya? Yang dia cuma ngomong, aham. Di TV. Kiki. Cek. Becek. Oh iya, lebih cek becek. Oke. Kemudian isinya yang tidak jelas, kita harus hindari. Isi yang tidak jelas, nada atau suara yang monoton,